Sarapan belum dimakan. Sebuah kawat baja menembus dadanya. Pria itu tidak langsung mati. Dan ketika dia berbalik, dia mencoba ingat dengan seksama pembunuh yang membunuhnya. Dia kemudian diseret lebih dari 10 km jauhnya. Dengan kecepatan 70 mil. Sungguh menyedihkan saat ini. Tetapi tiba keesokan harinya di lokasi yang sama dengan metode yang sama. Pembunuh kemarin juga mengalami metode yang sama seperti kemarin. Setelah membalas budi, dia menyeret si pembunuh sejauh puluhan kilometer. Iya, Anda tidak salah lihat. Tanpa diduga, Jack hidup kembali. Tapi mungkin Anda tidak tahu. Ini adalah kebangkitannya yang ke-138. Setiap hari menghadapi setidaknya 7 pembunuh. Dibunuh 8 kali oleh seorang maniak bom. Saat berkendara, dia tabrakan 3 kali. Dibunuh oleh orang yang sama. Membunuh 5 kali, yang lebih tragis lagi. Dibunuh oleh gadis ini 13 kali dengan pedang ini. Bahkan jika dia bisa lolos dari salah satunya. Akhirnya pada pukul 12.47 menit. Juga secara bersamaan ditembak mati. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan siapa yang akan melakukan itu padanya. Karena setelah dibangkitkan, kita harus mengalaminya lagi dari awal. Untungnya dia bisa mengingat apa yang terjadi kemarin. Pertama dia merunduk untuk menghindari pisau itu. Balik lagi untuk menghindari pisau. Berdiri dan duduk untuk menghindari pisau. Dalam 3 detik si pembunuh akan melanjutkan. Kemudian dia berbalik dan menggunakan bajunya untuk mengambil pisau si pembunuh. Pembunuh itu akan mengeluarkan pisau lain. Dia dengan santai berjalan lagi. Karena dia hafal setiap gerakan si pembunuh itu. Setelah berpakaian, dia punya waktu 8 detik untuk menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Pembunuhnya bahkan belum menyentuhnya. Dia dengan dingin melemparkan secangkir kopi ke wajahnya. Ini bukan yang tersulit. Setelah 30 detik, daya tembaknya ditingkatkan secara langsung. Senjata dingin digantikan oleh senjata. Dia hanya perlu bersembunyi di balik dinding. Tunggu sampai pembunuh pertama bangun. Dalam kepanikan, akan ditangani tanpa dia harus kalah. Setelah 11 detik api padam, dia akan bergegas dengan akurat. Mulai melarikan diri. Adegan ini telah terjadi berkali-kali di depan matanya. Jadi dia hanya bisa bergerak di orbit. Tunggu 20 detik lagi. Helikopter akan robek dan jatuh. Lalu bergegas masuk ke apartemennya. 2 detik kemudian, dia tidak lupa menjauh sedikit. Karena baling-baling pesawat akan menabrak. Dalam 8 detik helikopter akan meledak. Kenakan bajunya dan cepat lompat ke bawah. Saat ini sebuah truk akan lewat. Ketika dia kurang beruntung, dia jatuh ke tanah 22 kali. Hancur seperti ini. Tapi kali ini tidak apa-apa. Berdasarkan status saat ini, dia mencuri mobil sport dan melarikan diri. Setiap kali pemilik mobil berteriak. Selanjutnya, pembunuh ketiga tiba. Sepasang saudara perempuan mengendarai van. Apa pergerakan mobil tersebut? Dia begitu familiar, berubah menjadi balapan yang diselesaikan dalam sekali jalan. Mereka telah diadili 3 kali sebelumnya. Jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia akan diserang untuk keempat kalinya. Sebenarnya dia bisa menebaknya. Mungkin istri pertamanya memperlakukannya seperti itu. Kemarin Jack datang mencari mantan istrinya secara kebetulan. Mantan istrinya memintanya untuk membantunya sedikit. Juga mengatakan hal-hal aneh. Manfaatkan kesempatan ini untuk memotong sebagian rambutnya juga. Mungkin masalahnya terletak di sini. Dia segera menelepon perusahaan mantan istrinya. Namun bos yang mengangkat telepon mengatakan istrinya sudah meninggal. Lain kali giliran dia. Satu-satunya cara bagi Jack untuk bertahan hidup, yaitu terus-menerus dibunuh. Lalu bangun lagi di pagi yang sama. Tetapi setiap kali hidup tidak lebih dari 12 jam 47 menit. Dia lelah menyerah dan berjuang. Bersembunyi di pusat perbelanjaan bawah tanah. Tanpa diduga, menemukan putra yang belum pernah dia temui sebelumnya. Untuk menebus kurangnya cinta kebapaan.
memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan reinkarnasi tanpa batas. Untuk lebih menemani anaknya. Tunggu sampai dia keluar dari pusat perbelanjaan. Waktu telah berlalu 12 jam 50 menit. Ada 3 menit lebih lama dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Pasukan khusus veteran seperti Jack membuatnya segera sadar ada alat pelacak di tubuhnya. Itu karena yang sebelumnya memblokir sinyal. Pikirkan tentang ini. Para pembunuh terus mengejarnya. Namun kali ini reaksi pertamanya bukanlah melarikan diri. Sebaliknya, dia segera menggendong putranya dan melarikan diri. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghentikan semua peluru itu atau tidak. Namun baru kali ini dia merasakan kematian mempunyai arti. Karena matanya penuh cinta. Bangun untuk ke-143 kalinya. Dia dengan marah mengendalikan si pembunuh. Tanyakan padanya tentang lokasi pelacak. Tapi dia tidak menyangka mulut pembunuh ini begitu keras. Dia hanya harus mencari teman yang memiliki pengetahuan tentang pelacak. Mengetahui jawabannya ada di giginya. Pemeran utama pria tiba-tiba teringat gadis seksi yang ditemuinya di bar tadi malam. Dialah dokter gigi. Bahkan dalam keadaan koma, dia masuk klinik. Gigi dibangun kembali di tempat. Jack juga orang yang kejam. Setelah pergi ke kamar mandi, gunakan tang untuk mencabut gigi secara langsung. Setelah memecahkannya, dia benar-benar menemukan pelacak di dalamnya. Jack tanpa pedang di tangannya juga bisa memiliki pedang di hatinya. Arti sebenarnya dari menggunakan pedang adalah menusuk musuh dengan pedang musuh. Musuh akhirnya muncul tetapi keterampilan bela dirinya seperti anak domba dan dia tidak bisa melawan musuhnya. Namun detik berikutnya seorang prajurit yang tampak persis seperti dia membuka pintu. Detik berikutnya, Jack terlahir kembali, mengatasi semua pengejaran. Singkirkan semua pembunuh. Segera sampai di pangkalan percobaan bos dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketika putar throttle ke maksimum dan bersiap untuk bergegas. Akibatnya ia terbentur tembok dan tewas di tempat. Kedua kalinya kembali. Jack memilih untuk menerbangkan mobilnya ke pangkalan. Puluhan petugas keamanan sedang bertugas. Namun dia tidak ada di dalam mobil, melainkan menggunakan 2 barel bensin untuk membuat bom. Meledakkan kerumunan keamanan. Siapa sangka kapten tim keamanan berdiri tepat di belakangnya. Sampai ke 147 kalinya. Jack tidak lagi mengelak. Tapi langsung hadapi pembunuh yang mirip dengannya itu. Kemudian, dengan menyamar sebagai dia dan dengan mudah memasuki markas. Masuk ke dalam lift. Penjaga memintanya untuk memindai kartu identitas. Mengkonfirmasi identitas palsu. Kemudian dia dipukuli sampai mati oleh para penjaga. Kali ini dia masuk ke dalam lift. Hal yang pertama, berurusan dengan penjaga terlebih dahulu. Begitu dia keluar dari lift dan berbalik, dia disambut oleh seorang satpam. Ternyata dia mengabaikan pengawasan di dalam lift. Cepat mengambil pistol dan bunuh diri. Penjaga keamanan pasti pun sudah kaget. Dengan tegas menentukan bahwa ini adalah master. Namun mereka tidak mengetahui bahwa orang tersebut dapat hidup kembali tanpa batas waktu. Pertama berurusan dengan penjaga, menyamarkan dirinya sebagai penjaga itu. Nyaman ke pintu terakhir. Terlihat seorang wanita memegang pisau. Sebaliknya, Jack sedikit meremehkannya. Lebih dari 10 langkah, tembak dengan cepat. Dalam 10 langkah tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Tetapi bahkan jika dia mati, dia tidak menyangka tidak ada peluru di senjatanya. Kebangkitan kali 151. Tapi gadis seksi ini tidak hanya berjalan dengan anggun. Mengayunkan pisau bahkan lebih kuat lagi. Pistolnya terpotong oleh satu sayat pisau. Kemudian potong bagian kepalanya dari badannya. Reinkarnasi kali 152. Jack tidak percaya bahwa 2 senjata tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi akhir ceritanya bahkan lebih tragis. Kali yang ke-153 dia menembak lagi, tetapi masih terbunuh oleh pisau. Seringkali apa yang terlihat mudah sebenarnya adalah hal tersulit. Pria ini berpacu dengan waktu untuk mati. Tapi hanya untuk terus hidup damai. Setelah mati 153 kali dia akhirnya mengerti. Ingin mengalahkan gadis yang memegang pedang di depannya. Dia pasti tidak bisa menggunakan senjata.
jadi dia pergi ke pendekar pedang terbaik di negaranya. Mulai belajar latihan pedang. Ilmu pedang yang tidak dapat diprediksi. Pertama, dua orang menggunakan tangannya sebagai pedang. Tubuh Jack tinggi, tapi dia hanya bisa menerima pukulan. Keesokan harinya, setelah bunuh diri, dia hidup kembali. Keduanya bertarung lagi dengan pedang kayu. Tapi itu adalah hari yang gagal. Jack terus-menerus dikalahkan. Sadari kebanggaan ilmu pedang. Hanya kombinasi manusia dan pedang yang dapat memahami masalahnya. Hingga kali ke-198-nya. Keduanya berubah menjadi pertarungan pedang sungguhan. Terus menyerang. Kalahkan Master hanya dalam 5 pukulan. Telah mencapai ranah tertinggi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, dia sampai pada reinkarnasinya yang ke-200. Pemeran utama pria tahu cara membawa senjatanya ke pintu terakhir. Gadis yang memegang pisau itu mengira dia adalah seorang pemula. Saat ini, Jack tiba-tiba meletakkan senjatanya. Menghadapi menggoda gadis yang memegang pisau, Jack mengambil pedang dari dinding. Kali ini serangan gadis itu bisa diprediksi. Tidak peduli seberapa kuat gerakannya, Jack dengan lembut melawannya. Bahkan memotong rambutnya. Ini adalah harga yang harus dibayar setelah penggal kepalanya 10 kali. Jack terus memblokir serangan itu. Dengan satu tangan, adu pedang. Mata penuh agresif. Setiap gerakannya lembut namun tepat. Tampaknya jalan menuju kesederhanaan adalah trik yang fatal. Gadis itu memegang pisau seperti kucing gila. Dengan sangat cepat hal itu dikendalikan. Aku benci kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Juga dapat memiliki pedang di hati. Arti sebenarnya dari menggunakan pedang adalah menusuk musuh dengan pedang musuh. Bos akhirnya muncul. Namun tubuhnya seperti anak domba yang tidak dapat melawannya. Dengan sangat cepat dia dikendalikan. Sekarang baru merasakannya. Satu pembunuh dapat menghancurkan seluruh kompi. Yang pasti mantan istrinya sedang mempermainkannya. Ternyata sebelum dia meninggal, dia menyalakan sistem kebangkitan nirkabel mantan suaminya. Ini adalah metode yang digunakan pemerintah untuk mendominasi dunia. Namun kini kegagalan hendak memberitahunya bahwa putranya akan segera meninggal. Ditangani hanya dengan satu pukulan pisau. Saat dia berkendara ke tempat yang jauh, yang tersisa hanyalah tubuh dingin putra dia. Kekuasaan seorang ayah benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, kelebihan beban pada sistem jarak jauh memicu kehancuran sistem. Seluruh Amerika Serikat berada dalam kehancuran. Jack dihidupkan kembali sekali lagi. Tapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, pun tidak dapat mengubah akibat kehilangan istri dan anak-anaknya. Dia putus asa. Dia kemudian dilumpuhkan dan dibunuh berulang kali. Setiap kali dia mati, dia dilahirkan kembali. Sampai dia merenungkan perkataan mantan istrinya. Mungkin semuanya masih tepat waktu. Hati Jack kembali bahagia. Dia mengubah skenario serangan proaktif. Tanpa buang-buang waktu, langsung memaksa helikopter untuk terbang langsung ke pangkalan. Pukul 7:10, Jack membidik tepat ke pintu utama. Jika bertemu seseorang, akan membunuh orang itu. Pertama, tangani semua pembunuh. Nyawa sang anak otomatis terlindungi. Pukul 7:13 satu orang adalah 10.000 orang. Memasuki laboratorium sendirian. Berhasil menyelamatkan mantan istrinya. Sambil saatnya genting ini, dia akhirnya menunggu suaminya datang. Ketika mantan istrinya bertanya berapa kali dia harus mencoba, Jack bilang itu hanya sekali aja. Tapi di dalam hatinya dia tahu, hanya dengan melakukannya berkali-kali bisa semudah itu. Tapi waktu hampir habis. Sistem kelebihan beban dan akan meledak. Jika ingin menyelamatkan dunia, Jack harus memasuki mesin dan menjadi satu dengannya. Waktu dan ruang bekerja kembali. Jack telah bereinkarnasi 2300 kali. Segera dia tidak lagi takut mati. Selain itu, dia hanya perlu menyelamatkan istri dan anaknya. Dengan demikian, hidupnya sendiri memiliki makna. Jadi Jack mengorbankan dirinya dan memasuki mesin. 走进了机器，